Oke, sekarang kita masuk ke produk berikutnya, yaitu cetak nota ya. Untuk alat-alat cetaknya, teman-teman sama seperti yang sebelumnya ya, yang pin dan juga muk ya. Teman-teman harus punya alat produksinya di sini. Cuman kalau nggak punya alat produksi juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Kalau dicetak-cetak yang kuantitasnya tuh banyak ya, kuantitinya banyak. Misalnya di satu rim gitu, di total satu rim 500 lembar, itu masih bisa naik cetak. Cuman kalau di kuantiti sedikit ya pasti teman-teman harus punya alat produksinya. Alat produksinya apa aja? Jadi teman-teman bisa beli dulu printer inkjet sama seperti sebelumnya, referensi saya. Dua printer ini menjadi printer yang sangat familiar ya di kalangan percetakan di rumahan gitu ya. Karena memang bandel, jadi mesinnya kuat, awet juga, dan bisa di custom ya, bisa di custom tintanya. Sini teman-teman customnya beda dengan sebelumnya. Nah kalau ini teman-teman bisa pakai tinta ori atau pakai tinta art paper ya. Nah untuk Epson pilihannya Epson L121 atau Epson L3210 ukuran A4 ya, ini printer A4, harganya 1,5 untuk yang ini dan 2,5 untuk yang L3210. Tinta art paper, tinta ori ya, teman-teman bisa pilih aja. Untuk satu warnanya itu di harga 99.000. Tentu teman-teman belinya 4 warna ya 400.000. Tapi untuk nota ini spesialnya dia tuh cetaknya nggak ngeluarin tinta banyak ya, nggak butuh tinta banyak karena cukup warna hitam aja. Tapi untuk pembeliannya teman-teman tetap harus beli 4 warna ya, karena mesin print itu ya kalau masuk semuanya baru bisa jalan gitu di tintanya. Cuman ada beberapa mesin print yang cuman satu tinta masuk gitu juga masih bisa jalan sih. Cuman ada beberapa. Cuman kalau ini teman-teman bisa beli semuanya karena tinta art papernya juga teman-teman bisa dipakai buat tadi ya, buat cetak-cetak di kertas art paper lainnya, brosur, atau produk-produk lainnya yang menggunakan tinta art paper gitu. Lalu teman-teman beli kertas NCR ya, ini namanya kertas NCR, kertas yang kalau ditulis itu dia akan nembus ke bawah karena kebutuhannya emang buat nota ya, khusus nota. Harganya itu di 62.500 per rim ya. Ini saya cari di Shopee. Cuman kalau teman-teman beli di toko kertas biasanya lebih murah daripada ini. Nah ini kita cari sampel yang pada umumnya aja ya dipakai. Di kalangan rumahan biasanya belinya langsung ke Shopee kebanyakan ya. Tapi kalau teman-teman ada tempat kertas, coba ditanya tempat kertas harganya berapa, pasti lebih murah daripada ini biasanya ya. Untuk kebutuhan ya teman-teman bisa beli 2 play, 3 play, atau 4 play. Play artinya apa bang? Play itu artinya lapisannya. Teman-teman mau 2 lapis, 3 lapis, atau 4 lapis. Nah biasanya kalau nota itu kan ada yang warna putih, baru warna pink, baru warna kuning. Ada juga yang warna putih, warna pink, warna pink aja, udah cukup 2 aja gitu. Nah itu teman-teman tinggal pilih ya mau 2 play atau 3 play, tergantung kebutuhan. Biasa kalau nota kan ada yang buat kita, ada yang kita simpen, ada yang buat customer, ada yang buat arsip gitu. Nah biasa ada yang bisa-bisa gitu ya, ada yang buat jalan gitu, ada yang buat orang jalan, ada yang buat taruh di produk gitu. Nah biasa kayak gitu ada kebutuhan 3, ada yang kebutuhan cuma 2, tergantung kebutuhan teman-teman mau cetaknya 2 atau 3 atau 4 gitu ya lapisnya. Untuk covernya pakai kertas Samson, kertas craft Samson namanya ya. 80 gram, bisa pakai 80 gram, bisa juga pakai yang 200 gram kalau pengen lebih kelihatan tebel ya. Dan alat perforasi ini harga Rp50.000. Untuk perforasi ini fungsinya untuk biar dia gampang dirobek gitu. Ada tanda-tandanya untuk bisa dirobek dan itu tinggal ditarik aja untuk bisa gampang dirobek. Dan mesin potong A3 dengan harga Rp674.000 ya. Nah, untuk hitung-hitungannya seperti ini ya. Misal teman-teman cetak 4 buku nih, 3 play isi 50 rangkap ukurannya A5. Cetak 4 buku isinya 3 play, misalnya warnanya putih, pink, lalu warna kuning. Lapisannya 3. Bikinnya 4 buku aja, isinya 50 rangkap. Berarti hitungannya 50 dikali 4 dikali 3 gitu. 50 kali 4 kali 3 sama dengan kertasnya 300 lembar. Ini kalau teman-teman hitungan cetak di rumahan ya, bisa ya. Kertas rumahan cetak misal 300 lembar, udah include 3 play A4 jalan 2. Karena ini ukurannya A5 ya. Oke, kita coba simulasi ini ya. Teman-teman beli kertasnya, saran saya sih belinya ukuran F4 ya. Ukuran F4. F4 21 kali 33, ini di printer masih tetap masuk ya, karena pembedanya itu cuma beda panjangnya doang dia. Nah, terus kita pengen bikin nota ukuran A5 nih. A5 itu berapa? A5 itu 21 kali 14,85 ya, ukuran A5 ya. Nah, ini di kertas tersebut ini jalan 2. Jalan 2. Jadi kalau teman-teman tadi kebutuhannya tuh jalan 2 seperti ini ya.
Jadi kalau tadi teman-teman kebutuhannya berapa, misalnya teman-teman butuhnya 4 buku. 4 buku dengan isi satu bukunya itu 50 rangkap. 50 rangkap artinya kuning, putih, kuning, merah, putih, kuning, merah, putih, kuning, merah. Itu satu rangkap tuh. Putih, kuning, merah itu satu rangkap. 50 rangkap berarti dikali 3. Kali 3 kali 4. Nah, karena ini udah jalan 2, berarti dibagi 2 lagi. Kita coba hitung ya. Karena ukurannya A5, jadi dibagi 2 lagi. 50 rangkap dikali 4 buku dikali 3 play terus dibagi 2 sama dengan 300. Jadi teman-teman cetaknya 300 lembar di masing-masing warna, berarti 100 100 100 tuh. 100 putih, 100 kuning dan 100 pink gitu. Jadi untuk kertasnya harganya sekian. Untuk ini 125 saya dapat dari mana? Dari 62.500 ini dibagi 500 ya teman-teman ya. Nih, 62.500 dibagi 500. Tuh 125 perak. Jadi satu kertasnya ini 125 perak. Sama dengan 37.500. Ini untuk kertasnya aja. Lalu untuk printnya, teman-teman kita coba hargain di harga 200 perak ya. Untuk harga printnya nih. Jadi 300 kali 200 perak. Karena ini cuma warna itu cuma warna hitam doang. Kalau misalnya satu warna, kalau misalnya full color, biasa kita kasih harga 1.000 atau 2.000. Nah ini cuma warna hitam doang dan tipis-tipis lagi, maksudnya nggak tebal-tebal ya. Kalau cuma table-table doang kayak gitu, biasanya kalau nota ya kita kasih harga 200 aja untuk hitung-hitungannya. Berarti 60.000 untuk printnya satu warna ya. Lalu 4 lembar kertas craft ini untuk untuk cover bukunya. Karena butuhnya cuma 4 buku, jadi 4 lembar aja kertasnya. Di harga 200 perak satu kertasnya, jadi 800 perak. Untuk harga produksinya berarti di 98.300 dibagi 4 buku sama dengan 24.575 per buku di ukuran A5 isi 50 rangkap. Untuk harga jualnya teman-teman bisa jual di harga 124.000 per 4 buku atau 31.000 per buku. Ini saya referensinya dari mana? Referensinya dari ini. Nih 31.000. Teman-teman kalau pengen jual 31.000 sama juga boleh, tapi biasanya harganya bisa lebih mahal daripada ini. Ini di Shopee ya. Di Shopee itu biasanya jual-jual harga murah. Tuh bisa dapat orderan ya. Nah, teman-teman kalau orang datang langsung biasanya harganya harusnya lebih murah ya. Harganya lebih mahal, sorry. Bisa teman-teman jual 35.000 per buku gitu. Jadi 31.000. Nah, 4 bar. Nah, untuk harga jualnya teman-teman jual di 131.000 per buku. Itu sama dengan 124.000 per 4 buku. Dengan profitnya teman-teman di 25.700. Ini untuk dicetaknya aja ya teman-teman ya. Kalau untuk di desainnya teman-teman bisa ambil lagi tuh. Misalnya desain notanya belum ada nih. Teman-teman bisa desain notanya dulu. Bisa teman-teman kasih harga misalnya 25.000 per desainnya. Berarti teman-teman dapat duit itu 50.000 untuk biaya produksi semuanya. Begitu ya. Ini kalau 31.000, kalau teman-teman jual 35.000 juga boleh, masih masuk juga. Gitu, tergantung ya teman-teman mau kasih profit berapa. Nah, ini untuk pilihan kedua. Kalau teman-teman cetaknya banyak di satu rim lebih ya. Kalau pakai printer rumahan itu kan agak gempor sebenarnya ya. Printernya kasihan juga. Karena emang kebutuhan tuh bukan printer untuk cetak banyak. Daya powernya juga kekuatannya. Untuk cetak-cetak yang sedikit-sedikit aja. Nah, kalau cetak banyak, teman-teman bisa pakai cetak offset. Sama seperti undangan, sama seperti brosur sebelumnya. Untuk cetak banyak, teman-teman bisa print platnya dulu ya kalau cetak offset gitu. Misalnya di sini kita kasih ilustrasi dicetak minimal 1 rim ya. Nah, di sini misalnya kita kasih contoh cetak nota 10,5 x 16,5 cm. Kertas F4 jalan 4. Nah, ini umumnya juga ya kalau cetak nota tuh ada di ukuran-ukuran segitu tuh. Jadi dipas-pasin aja di kertasnya. Ini kertas ukuran F4 kan ya, F4. Kita masukin aja nih, dapat 4, dapat berapa ya? Nih, kita masukin seperti ini. Kita langsung masukin aja. Nah, biasanya dapat ukuran segini ya. Di 165 kali 105 mm ya. Atau 16,5 kali 10,5 cm. Artinya, satu kertas ini dapat 4. Sekarang kita hitung nih. Untuk cetak nota seperti itu, jalan 4 di kertas F4. Isinya kita pengen isi 100 rangkap. Ini normal 100 rangkap sih emang sebenarnya ya. Terus bikin 2 play. Kita kasih warna putih terus warna pink aja, 2 play aja. Terus kita bikinnya 20 buku. Karena tadi ya target kita tuh segini nih. Hitung-hitungan saya 20 buku ini dapat segini ya. Dapat 1 rim gitu. Contoh aja ya, misal ada order sebanyak ini gitu. Nah, kita teman-teman bisa pakai cetak offset gitu biar
printernya nggak gempor juga ya, karena emang printernya bukan khusus itu, bukan untuk cetak banyak. Sekarang kita hitung nih, kertas NCR F4 2 play masing-masing 1 rim, tadi ya harganya 62.500, karena 2 rim kita kali 2 langsung jadi 125.000 untuk kertasnya aja. Lalu kita cetak plat toko namanya, teman-teman bisa cetak plat toko namanya, satu warna aja, biasa nota satu warna, cuman kalau ada yang 2 warna bisa teman-teman cetak 2 warna juga. Karena biasanya satu warna, kita kasih satu warna aja di sini ilustrasinya ya. Tuh satu warnanya ada yang jual 88.000, ada yang jual 9.000 per plat, tergantung ya. Setiap toko beda-beda, setiap cetak plat beda-beda ongkos cetaknya. Lalu untuk ongkos cetak mesin tokonya itu ada di harga 30.000 ini normalnya ya. Untuk di minimal 1000 lembar per 1000 lembar gitu ya. Lalu finishingnya jilid biasanya di harga 25.000, ini harga normal di sini ya. Kadang ada yang lebih mahal, biasa lebih mahal sih. Ada 30.000 gitu. Nah, kalau cacah porporasi ini yang tadi ya, untuk bisa lihat sobekan, bisa mudah untuk disobek, itu namanya porporasi atau cacah. Biasanya di harga 10.000 untuk di di quantity masih di minim 1000 lembar. Terus di ongkos potongnya di 15.000 ya atau 20.000 ya. Nah, lalu kita total produksinya harganya 213.000 per 20 buku atau sama dengan 10.650 per buku. Namun, ini prosesnya tentu lama ya. Bisa 3-4 hari untuk cetaknya karena memang finishingnya ini banyak nih. Dari finishing jilid, cacah, ongkos potong, dan platnya sampai cetakannya kering juga ya. Itu jadi perhitungan ya biasa 3-4 hari dari plat selesai ya. Jadi teman-teman udah desain udah punya, terus udah cetak plat. Nah, dari situ hitungannya 3-4 hari. Seperti itu ya untuk cetak di jumlah banyak untuk notanya. Semoga teman-teman terbantu ya. Nah, untuk harganya ini bisa jadi acuan untuk teman-teman ke cetak gitu ya, ke tempat cetak kira-kira ini masih masuk atau enggak. Kira-kira itu termasuk mahal atau termasuk murah, teman-teman bisa jadi acuan di harga-harga ini. Gitu ya, teman-teman ya. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjilid nota NCR. Ini nota NCR ini terdiri dari beberapa warna. Kalau yang sekarang yang kita akan jilid adalah nota NCR 2 play. Jadi 2 play itu maksudnya satu warna untuk atasnya dan warna satu lagi untuk bawahnya. Jadi disebut top putih dengan bottom pink atau merah. Jadi notanya udah selesai dicetak. Sekarang kita akan lakukan proses jilidnya dengan cara disortir, kemudian dijilid untuk menjadi buku nota. Jadi nota NCR ini adalah nota yang langsung tembus itu, teman-teman. Jadi begitu ditulis di atasnya tanpa menggunakan karbon kertas, jadi dia langsung akan seperti ini, langsung tembus tulisannya langsung tanpa menggunakan karbon lagi. Setelah nota sudah selesai dicetak, kemudian kita akan melakukan sortir. Sortir itu maksudnya adalah untuk mengurutkan posisi nota yang bagian top di atas dan bagian bottomnya di bawah. Jadi dengan begitu nota tersebut akan berfungsi tanpa menggunakan karbon. Untuk mensortir nota ini kita perlu menggunakan wadah seperti yang saya gunakan di video ini adalah menggunakan tutupan dus kertas. Maksudnya juga supaya nota yang disortir menjadi lebih rapi dan tidak amburadul. Kemudian setelah selesai disortir, kita menghitung berapa jumlah nota yang akan dijadikan dalam satu buku. Biasanya kalau kita di percetakan menggunakan satu buku itu adalah 50 set, jadi 50 rangkap. Dan jangan lupa dikasih pembatas. Untuk pembatasnya bisa menggunakan kertas-kertas sisa ataupun kertas yang agak tebal.
Kemudian selanjutnya setelah selesai di sortir dan dikasih pembatas, kemudian nota tersebut kita akan track. Jadi cara mengetrek kertas itu seperti ini teman-teman. Jadi kita bentur-benturkan dengan bagian yang keras sambil dikasih ruang udaranya seperti ini. Jadi track ini maksudnya adalah untuk meluruskan atau meratakan nota tersebut, baru kemudian di blok lem. Setelah rata, bagian yang akan di blok lem dan bagian ke sisi-sisinya, kemudian kita akan memberikan lem sedikit dulu pada bagian yang sudah rata tadi. Jadi maksudnya lem sedikit ini supaya nota tersebut tidak bergerak. Baru kemudian kita track lagi nota yang belum diratakan. Jadi cara ngetrek kertasnya seperti ini ya, digoyang-goyang sedikit, dikasih ruang udara seperti ini sampai rata. Jadi ini nota yang sepertiga ya teman-teman. Buku nota ini yang kalau udah dipotong nanti jadi 3. Kemudian kita susun lagi dan kasih lem lagi sedikit seperti yang pertama tadi. Menjilid nota dengan cara blok lem ini sangat praktis teman-teman, karena kita tidak perlu lagi menggunakan perforasi. Tapi yang terpenting dalam blok lem ini kita harus mengetrek kertasnya dengan baik, dengan rata dan simetris. Bagi teman-teman yang berminat untuk belajar dan menekuni dunia percetakan dan printing, ikuti terus channel ini, jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya teman-teman. Setelah semua nota sudah di track dengan rata dan lurus, kemudian kita akan melakukan blok lem semua di bagian permukaan yang sudah diratakan dan diluruskan tadi. Jadi jangan lupa dikasih pemberat ya teman-teman. Memberi pemberat di atas tumpukan nota yang sudah di track dan udah siap di blok lem, supaya nota tersebut rapat dan rapi. Jadi bisa menggunakan kertas
satu rim atau dua rim, atau juga bisa menggunakan alat staples yang agak berat. Setelah itu kemudian kita lakukan blok lem permukaan semuanya. Jadi yang tadi yang kita baru kasih lem sedikit itu hanya untuk memegang kertas itu supaya tidak bergerak. Setelah semua nota sudah disusun dengan rata, kemudian kita baru akan melem semuanya. Jadi lemnya cukup, yang penting rata. Kemudian setelah nota udah selesai di blok lem dan sudah kering, tinggal kita buka aja satu persatu buku nota yang tadi udah kita blok lem. Dengan menggunakan tali raffia saja sudah bisa. Jadi buku yang tadi sudah kita blok lem menjadi 10 buah buku dengan isi per bukunya adalah 50 set. Nah, karena buku ini dibuat desainnya sesuai permintaan konsumen dengan sepertiga, jadi nota itu setelah dipotong nanti akan menjadi 30 buku. Oke, sudah selesai dibuka. Sekarang tinggal kita pasang cover atasnya. Jadi memasang cover atasnya ini tidak perlu kita memasang dengan satu-satu. Jadi kita bisa memasang covernya langsung sekaligus 10 buah buku ataupun 5 buah buku sekaligus. Seperti ini caranya. Jadi kita menempelkan kertas cover dulu di atas bagian permukaan nota, kemudian dikasih sisa sedikit untuk bagian yang akan dilem ke belakangnya. Jadi yang akan dilem itu hanya bagian sisa nota sama ujung belakangnya itu aja. Kalau atasnya tidak perlu karena nanti nota itu akan dibuka untuk digunakan. Nah, setelah itu kemudian ditumpuk seperti ini ya. Sama seperti tadi dikasih lebih supaya untuk dilem ke belakang. Kemudian disusun lagi covernya. Kemudian dimasukkan lagi bukunya seperti ini. Sampai sebanyak-banyaknya. Tapi karena kita yang masih baru awal-awal, pemula, bisa mencobanya dengan beberapa buah buku dulu. Kalau di sini saya melakukannya sebanyak 2 kali, jadi tahap pertama 5 buku, kemudian tahap keduanya 5 buku. Dan setelah tersusun semua 5 buku yang akan di lem covernya, sekarang tinggal kita kasih lem dengan rata pada cover yang tadi udah dilebihkan untuk dilem ke belakang pembatas nota tadi. Jadi lemnya cukup tipis saja ya, yang penting rata dan tidak terlalu kental, juga tidak terlalu encer. Jadi lemnya bisa menggunakan lem yang udah dikasih agak encer sedikit supaya lebih gampang kuasnya. Kalau untuk jilid nota nggak apa-apa menggunakan lem yang agak encer. Setelah
sudah dilem dengan rata semuanya, tinggal kita rekatkan sisa cover yang tadi ke belakang alas nota itu, kemudian diratakan. Jadi cukup disapu dengan tangan saja sudah bisa rata, karena itu kan cover atasnya itu menggunakan kertas casing. Jadi kertas yang tipis itu teman-teman, yang tipis dan murah harganya. Dan akhirnya nota pun sudah selesai, dipasang covernya, dan tinggal kita potong untuk finishingnya menjadi buku nota. Untuk memotong nota encer ini, kita bisa menggunakan mesin potong yang kecil maupun yang besar, karena kertas encer itu tidak terlalu keras ya. Jadi bisa kita menggunakan mesin potong kecil yang ukuran standar itu, ataupun kita memotong dengan menggunakan mesin potong besar seperti ini. Tapi kalau tidak ada mesin potong besar, kita bisa memotongnya dengan menggunakan mesin potong kecil, dengan cara memotong sedikit demi sedikit. Untuk nota yang dijilid dengan menggunakan jilid block clamp, itu sudah tidak perlu diperforasi teman-teman. Jadi selesai dipotong, nota itu sudah siap untuk digunakan. Jadi tanpa harus diperforasi. Karena kalau menggunakan perforasi, kita menggunakan jilid stepless, jadi bukan block clamp. Oke teman-teman, demikian video cara menjilid nota NCR. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam desain printing.